Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ini kita memperkenalkan ya bagian-bagian dari mesin jahit. Jadi yang pertama ini kita kenal namanya pedal mesin ya. Pedal mesin ini merupakan yang utama untuk pengoperasian mesin jahit. Jadi tempatnya di bawah ya, di bawah ya seperti kotak ini ya. Ini kalau ditekan ini akan memutar motor listrik atau biasa disebut dinamo. Nah, ini kalau semakin nekannya semakin penuh maka semakin cepat. Jadi kalau ditekan setengah ya putarnya setengah. Ini yang penting. Jadi fungsinya pedal itu mengontrol kecepatan jahitan, kemudian membantu operator menyetabilkan jahitan. Jadi misalnya ketika harus pelan ya berarti agak diangkat ya, kemudian memudahkan pengaturan ya ritme kerja saat menjahit. Bisa saat belok berarti agak dikurangi supaya kita bisa membelokkan, membuat pola dari jahitan kita. Kemudian yang ini namanya dinamo servo atau sebenarnya sih motor ya, motor servo. Kalau dinamo itu menggerakkan atau gerakan jadi listrik, kalau motor itu listrik jadi gerakan, tapi nggak apa-apa lah, umumnya disebut dinamo aja. Dinamo servo ini yang model-model sekarang ini pakai ini. Kalau dulu kita pakai yang dinamo besar, nah itu stromnya atau arusnya atau butuh wattnya itu tinggi. Dengan ini kita paling 100 watt lebih dikit lah ini untuk kerja maksimal, dan ini tidak, artinya itu lebih gampang, lebih kecil ya. Nah, dinamo servo ini fungsinya untuk memutar ya, menggerakkan mesin jahit, dan kemudian seperti tadi saya sampaikan itu menghemat mesin atau menghemat listrik. Kemudian putaran itu lebih halus ya, tidak berisik ya. Kemudian kecepatan bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, dinamo servo ini kan berputar ketika pedal kita injak saja. Jadi tidak seperti dinamo besar itu terus muter. Walaupun kita pakai, selama kita on kan maka dia tetap muter. Kemudian bagian selanjutnya adalah pengangkat sepatu atau tuas ya, tuas pressure foot lifter ya, ada yang mengatakan yang lain ya. Pokoknya ini disundul atau digerakkan dengan lutut untuk mengangkat sepatu bagian depan ya. Nanti kita tunjukkan ya mana sepatu mesin jahit itu yang mana ya. Karena kalau kita hanya pakai tangan itu biasanya tangan kita kan kepakai juga untuk mengatur jahitan. Nah, kalau dengan kaki ini bisa sangat membantu sehingga kedua tangan bisa leluasa mengatur kain atau bahan yang dijahit. Nah, fungsinya ini yang melepas melepas atau mengangkat dan menurunkan penjepit dari jahitan. Kemudian selanjutnya itu adalah saklar on off. Nah, ini saklar on off bentuknya seperti ini. Ada tulisan off atau dan on-nya. Yang on yang hijau, yang off yang merah. Jadi sebelum menyalakan, sebelum bekerja ini harus on dulu, diceklekkan ya, ditekan yang on. Kemudian akan terlihat ya di bagian motor servo kalau pengen menginceng atau mengintip itu ada panah-panah berputar gitu ya, ada berputar. Nah, ini kalau selesai ini harus dimatikan. Jadi ini fungsinya ini ya menghubungkan, memutus arus listrik ke mesin ya. Kemudian ya itu tadi, kalau selesai itu pastikan ini sudah di off kan, dimatikan sehingga arus itu tidak mengalir terus. Kemudian bagian selanjutnya adalah ini yang di atas meja ya. Ini tiang benang. Tiang benang ini fungsinya menjaga alur benang tetap lancar, kemudian membantu benang supaya tidak kusut dan menstabilkan tarikan benang saat mesin berjalan. Jadi kenapa ada tiang? Jadi mesin ini atau tarikan tiang benang ini, jadi benang di tempatnya kemudian ditarik ke atas ya. Makanya disebut tiang ya, karena dengan ditarik ke atas ya seperti tadi, ini benang tidak mudah nyiseti atau buleti ya, tidak kusut
sehingga lancar arah benang atau aliran benang ke mesin jahit. Kemudian yang selanjutnya adalah pengatur tegangan benang atau tension ya, tension. Jadi kalau tegangan benang ini, pengatur ini gunanya supaya bisa melihat kekencangan atau yang diinginkan ya. Kemudian juga mengatur supaya rapi, karena kalau terlalu kencang nanti kainnya juga mengkerut. Kalau terlalu kendor itu jahitannya jelek ya, biasanya lompat-lompat tidak rata. Kemudian juga atas dan bawah ini masing-masing punya pengaturan. Jadi kalau yang atas misalnya sering ketarik ke bawah ya hasil jahitannya, itu berarti yang atas kurang kenceng, ini dengan diputar ke kanan ya, dikit-dikit sampai didapatkan yang baik ya. Nanti kalau sudah terbiasa akan bisa ya. Dan ini juga menghindari jahitan yang loncat. Nah, ini yang penting juga ya, karena kalau terlalu longgar biasanya juga dia nariknya kurang bagus. Kemudian ini setelah dari tarikan benang kan arah benangnya gitu ya. Jadi dari tiang tadi masuk ke tarikan benang, ini pengarah aja, yang ada pengarahnya juga sih ya. Kemudian masuk ke tension ya, tension, pengatur tensi tegangan benang. Kemudian masuk ke pelatuk, namanya pelatuk ya, kerjanya cuma nyucuk-nyucuk itu naik ke atas. Ini fungsinya untuk memukul benang supaya terjadi agak kendor ya, sehingga tidak mudah putus ketika jarum itu turun, posisinya juga agak kendor, tapi ketika sudah menusuk itu sesuai dengan tegangan yang diharapkan. Fungsinya pelatuk itu ini supaya tegangan tetap stabil dan membantu mengunci jahitan dengan baik. Ini wajib ya, benang itu harus wajib lewat ini. Kalau nggak lewat pelatuk ini pasti sering putus ya, atau bahkan putus bukan sering lagi. Kemudian ini yang utama juga, ini adalah jarum. Ini jarum atau dom ya, dom benang, dom jahit. Dom jahit ini fungsinya ya menjahit ya, dia menusuk bahan yang dijahit dan mengarahkan benang ke bawah. Kemudian yang dari bawah itu dimasukkan, ada yang namanya skoci ya, nanti ada khusus untuk pembahasan tentang perbenangan ya, arah benang. Nah, itu tempatnya di bawah, berada di bagian bawah di dalam ya, itu isinya gulungan benang juga yang disebut spool ya. Bentuknya seperti ini ya, fotonya. Ini spool ada di sini. Nah, ini nanti ada semacam mekanisme atau rotari yang tugasnya itu ketika jarum turun, ini muter memasukkan benang, kemudian jarumnya naik, nah itu menarik benang yang dari bawah. Nah, ini makanya yang saya sebut tadi, ketegangan benang atas dan bawah harus seimbang supaya jahitannya itu rapi dan benang yang atas tidak ketarik ke bawah atau sebaliknya, jadi muncul jadi jelek ya. Ini jarum, fungsi jarum seperti itu. Nah, pemasangan jarum, nah ini macam-macam ya, artinya gini, bukan macam-macam ya, pemasangan jarum itu harus notok tiang jarum ya. Jadi kalau kurang panjang berarti yang disetel itu tiangnya, bukan jarumnya yang ditarik ke bawah. Nah, itu macam-macam tergantung material yang akan dijahit. Kemudian yang selanjutnya adalah sepatu jahit. Nah, ini namanya sepatu jahit. Karena kenapa disebut sepatu saya juga nggak tahu, padahal kalau kaki juga nggak masalah sebenarnya ya. Nah, ini sepatu jahit, ini fungsinya itu adalah menahan bahan agar tidak bergeser. Artinya ketika jarumnya naik itu kan dengan adanya tekanan dari sepatu kan, bahan yang dijahit itu kan tetap ya, sudah digerakkan maju misalnya kan ditekan oleh sepatu ini sehingga bentuknya bisa tetap. Kemudian membantu feeding material ya, atau memasukkan ya materialnya yang dijahit dan menjaga hasil jahitan tetap lurus dan rapi. Karena nek enggak ono sing goceki, enggak ada yang menekan, ya pasti pendera-pendere mesla-mesle mencela-menceli kemana-mana. Nah, kemudian
Oh iya, ini Bu saya sampaikan ya. Ini kalau kalau mesin yang flatbed atau mesin industri atau high speed biasanya seperti ini ya. Ini sepatu jahitnya, sepatu mesinnya seperti ini ya, sepatunya ya, berbentuk dua plat ini. Nah, ini yang satunya ini itu berbentuk roller, berbentuk apa itu piringan ya. Ini beda kalau untuk sepatu enak yang pakai ini karena muter-muternya banyak ya. Ya, ini seperti ini, tapi ini dipasangnya di post bed ya atau yang tinggi, yang bawahnya itu ada tiangnya. Ini lebih enak, lebih leluasa untuk muter-muter. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini yang bagian gigi mesin. Nah, gigi mesin itu disebut juga feed dog. Nggak tahu kenapa kok yo diarani feed dog, dog padahal anjing ya, padahal nggak ada guguknya sama sekali. Nah, gigi mesin ini fungsinya untuk mengarahkan, memajukan atau menggeser bahan yang dijahit. Jadi dia ketika berjalan ke belakang itu dia islep atau tidak muncul, kemudian ketika belajar berjalan ke depan dia muncul dan menggeser bahan yang dijahit itu. Nah, ini bisa diatur ya seberapa dia muncul, seberapa dia islep ya. Jadi ketika ini ya bagian selanjutnya pengatur gigi, itu knob pengatur gigi ada angka 1 sampai berapalah macam-macam ya tergantung yang ngasih angka. Nah, semakin kecil ini semakin tusukan jarumnya itu semakin kerap stitchnya ya, jarak antar tusukan jarum itu semakin kerap atau semakin semakin pendek ya. Jadi mengatur panjang pendek dari stitch atau tusukan jarum. Ini penting sekali karena beberapa material itu berbeda ya permintaannya. Ada yang minta panjang misalnya setengah senti atau 4 mili misalnya, tapi ada yang minta misalnya 1 mili atau apa, itu tergantung kemauan atau kerapian yang diinginkan dan kekuatan terutama. Nah, ini diatur oleh pengatur gigi atau stitch length regulator, tempatnya di sini. Kemudian di bawah regulator ini itu ada tuas ya, tuas semacam ini. Ini cara kerjanya itu ditekan ke bawah, notok ya, jangan ukur-ukur ya, notok. Karena ini kalau ukur-ukur hanya mengurangi atau memperkecil itu panjang stitch tadi, pengatur jarak tusukan jarum, tapi harus notok sehingga dia bergerak mundur. Nanti tuas ini dengan tangan ya, ini digunakan untuk mengunci awal dan akhir jahitan supaya kuat ya. Biasanya maju kemudian mundur dulu atau mundur kemudian maju ya. Jadi selesai juga gitu, begitu selesai jret kemudian ditekan maka akan berjalan mundur, tetap menjahit mundur sehingga jadi kunci, sehingga jadi kuat gitu loh ya, tidak mudah lepas ya, di awal dan di akhir. Nah, ini ya bagian-bagian dari mesin jahit. Oke teman-teman, difahami ya, yang ini difahami, nanti kita bisa tunjukkan fungsi-fungsi secara nyata ya, supaya kita gampang mempelajarinya. Terima kasih, semoga faham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.